Kembali lagi di Wanjer, wawasan Jerry sama gua Jerry Simamora. Kali ini gua mau ngebahas mengenai 5 negara dengan keadaan termiskin atau pendapatan domestiknya cukup rendah di dunia. Apa aja 5 negara itu? Yuk kita simak sama-sama. Negara pertama yaitu negara Sudan. Negara yang berada di bagian Afrika Timur ini merupakan salah satu negara dengan keadaan kurang mampu atau tingkat kemiskinannya cukup tinggi. Akibat konflik internal yang selalu berkecamuk di antara masyarakat-masyarakatnya, membuat perekonomian dan perkembangannya itu cukup lambat ya kan. Nah di sini gue mau ngejelasin juga pertanian mereka yang saat ini menjadi unggulan pun juga perkembangannya jadi lama akibat adanya konflik internal ini, dan juga infrastruktur di negaranya juga menjadi sangat rendah. Pendapatan per kapita mereka per tahun adalah 3.443 dolar. Wah ini mungkin di kurs rupiah kan nggak nyampe dari 50 juta per orang. Mungkin kalau dibagi 12, dibagi sekian, wow, ini cukup parah ya kan, apalagi dengan keadaan ekonomi yang sekarang cukup kacau atau cukup rendah. Kemudian dilanjutkan lagi oleh negara Burundi. Negara yang masih di wilayah Afrika Timur ini merupakan salah satu negara termiskin di dunia saat ini. Dengan pendapatan per kapita hanya 916 dolar, itu lebih kecil lagi dibanding uh, negara sebelumnya tadi, membuat negara ini semakin lagi banyak masyarakatnya yang hidup jauh di bawah garis kemiskinan. Sebagian besar penduduk mereka bergantung pada sektor pertanian juga, sama kayak negara sebelumnya. Sebagian besar negara mereka juga bergantung di pertanian. Namun dengan keadaan yang cukup parah ini, banyak masyarakat mereka yang masih hidup kelaparan, kurang gizi, dan berbagai macam keadaan yang bisa terjadi di negara-negara miskin. Infrastruktur pun cukup cukup rusak ya kan, karena di sini juga ketegangan di negaranya nih cukup panas. Konflik-konflik internal tuh masih cukup berkecamuk di negara Burundi, Afrika Timur. Negara-negara Afrika Timur ini cukup menjadi fokus dunia ya untuk bagaimana menyelesaikan konflik internalnya dulu biar bisa berbangun bersama. Kemudian ada negara Central Afrika Republik atau Republik Afrika Tengah. Ini pasti udah tahu dong posisinya di mana. Ya, di Tenggara. Oh, salah. Di tengah. Ini juga salah satu negara dengan keadaan termiskin. Keadaan negaranya yang cukup parah ini. Ini pendapatan per kapitanya itu 1.123 US dollar. Nih, 1.100 US 1.123 US dollar ini mungkin kalau di kurs rupiah cukup rendah lah ya dibanding sama kita nih. Ini negara-negara Afrika dengan konflik-konflik internalnya ini selalu menjadi pembahasan utama nih. Kenapa mereka menjadi tetap negara dengan pendapatan rendah di dunia saat ini. Yang tadi kita bahas dari Burundi, Afrika Tengah saat ini, ataupun sebelumnya Sudan, itu menjadi momok utama dari kehancuran atau remuknya ekonomi di negara mereka. Mayoritas penduduknya itu susah terhadap akses air bersih. Nah itu udahlah kita miskin, akses air bersihnya susah, infrastrukturnya lah susah, dan juga kekayaan alamnya hanya dinikmati segelintir orang. Di permasalahan-permasalahan tertentu, di negara tertentu, di negara-negara yang dianggap miskin ini, sebenarnya memiliki sumber daya alam yang cukup banyak, tapi hanya dikuasai oleh segelintir orang. Sisanya cukup berat. Ya. Negara dengan pendapatan terendah selanjutnya adalah negara Kongo. Kongo ini negara yang menurut gua adalah negara kaya karena sumber daya alamnya cukup banyak ya kan, dari tambang
tembaga, kobalt. Kalau buat teman-teman yang nggak tahu, kobalt itu salah satu bahan baku buat gadget-gadget kita sekarang. Selain nikel nih, kobalt juga salah satu unsur yang penting nih. Pendapatan di sana tuh cukup tinggi untuk pengusaha-pengusahanya ya, untuk segelintir orangnya cukup tinggi. Namun keadaan yang sebenarnya terjadi itu nggak sama. Keadaan masyarakat di sana itu pendapatannya mereka tuh nggak nyampe $2 per hari. Bayangin nih, mereka punya sumber daya alam yang gede, tapi nggak nyampe $2 per hari. Kalau mungkin dolar sehari ini 16.000, mereka pendapatannya nggak nyampe 32.000. Nggak nyampe $2, 32.000. Sedangkan 32.000 makan aja masih kurang sama bensin-bensinnya. Pendapatan yang cukup rendah dan kesenjangan ekonomi ini nih, mulanya di negara-negara Afrika atau di Kongo ini lebih tepatnya ya, dimulai dari bukan karena sekedar konflik internal yang cukup berkecamuk, namun politiknya juga rumit, korupsinya tinggi, ya kan? Dan infrastrukturnya rendah. Kalau buat teman-teman nih yang penasaran keadaan Kongo, banyak nih channel atau dokumentari yang bisa kalian cari di platform lain mengenai keadaan Kongo untuk memastikan pendapat gue saat ini nih. Karena keadaan yang cukup rendah dan bahaya ini bikin kesenjangan sosial tuh makin terasa di negara Kongo. Yang kaya kaya banget, yang miskin aduh pedih makanya mereka demi bertahan hidup apapun dilakukan dengan kerasnya keadaan yang ada di negara mereka. Kemudian di negara terakhir yaitu ada namanya negara Mozambik. Negara kecil ini, negara Mozambik kecil ini berada di wilayah Afrika juga, masih didominasi oleh negara-negara Afrika. Sumber pendapatan masyarakatnya sih sama dengan negara-negara agraria lainnya, yaitu melalui pertanian. Namun tingginya bencana alam di negara mereka seperti tanah longsor, banjir, dan segala macamnya membuat akses mereka untuk bertani itu menjadi susah. Mereka untuk mengembangkan ekonomi mereka tuh berat gitu loh dengan keadaan alam yang sering gonjang-ganjing gitu. Dan juga keadaan ini makin diperparah dengan di internal mereka juga rumit nih, apalagi di bagian politiknya yang banyak mengalami hambatan-hambatan dalam memutuskan kebijakan buat masyarakatnya sendiri. Sehingga di sini nih dampak besarnya itu banyak banget negaranya hidup di bawah garis kemiskinan. Dari 5 negara Afrika yang gue bahas tadi tuh, ini konflik atau permasalahan utamanya itu kalau nggak mulai dari internal dalam hal ini bisa konflik internal, politik, dan segala macamnya, korupsi yang cukup merajalela. Mereka juga korporasinya juga cukup tinggi nih, bukan gue jadi terlalu jauh membahasnya, tapi emang keadaan negara sekarang tuh banyak ekonomi hanya dikuasai segelintir orang. Ini gue ngebahas bagaimana keadaan mereka yang banyak masyarakatnya di bawah garis kemiskinan. Maka dari sini yang gue paham juga dengan keadaan ekonomi yang cukup turun pada saat ini, apalagi kita yang ngerasa bahwa uang makin susah dicari, tapi kebutuhan pokok makin mahal, kita harus saling menggandeng, bahu-membahu untuk kita tetap semangat dan kuat di 2025 ini menghadapi keadaan ekonomi yang saat ini, biar kita semakin bisa survive, kuat, dan punya uang sehingga kita bisa bertahan hidup. Untuk saat ini bertahan dulu sampai nanti pada waktunya melenting, kalau kata Bambang Pacul, untuk menjadi orang yang sukses. Ini buat teman-teman semua, sebelum gue mengakhiri video ini, gue mau minta tolong buat teman-teman semua untuk like, comment, and share video dan channel YouTube Jam 8 Worldwide. Sekian dari gue, Jerry Simaroma. Terima kasih.